Selamat malam, apa kabar Pak Sulaiman Bipuntu? Ya, selamat malam. Kabar baik. Iya Pak Puntu, masih segar ini berita soal polisi tembak polisi, dugaan polisi tembak polisi. Dan nampaknya juga sudah ada dorongan publik, sorotan publik yang cukup masif. Kabarnya juga ini perlu diverifikasi informasinya, kedua-duanya baik pelaku maupun korban ini juga merupakan anggota Densus 88 anti teror. Anda melihatnya seperti apa ini Pak Sulaiman Bunto kalau kita melihat track record sebelumnya kejadian demi kejadian yang ada di internal kepolisian kita yang banyak diharapkan seperti apa sebetulnya lembaga penegak hukum ini benar-benar bisa menegakkan hukum di masyarakat tetapi menyisakan persoalan internal Pak Sulaiman Bunto. Ya, memang kalau kita lihat masalah polisi tembak polisi kan bukan kali ini. Sudah ada yang beberapa yang lalu. Mereka menyelesaikan antar mereka dengan senjata malah. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kesadaran untuk penggunaan senjata itu kurang kan itu. Tiap hari mereka memegang karena apa? Mereka tiap hari memegang senjata. Sudah ada memegang senjata, akhirnya setiap ada masalah diselesaikan dengan penggunaan senjata. Ini disebabkan kenapa? Karena kita juga kalau kita lihat bagaimana Densus dalam penyelesaian masalah sangat mudah mengeluarkan tembakan kan. Nah sehingga saya tidak tahu bagaimana rekrutmen di dalam untuk melihat temperamen orang-orang ini sampai kok begitu mudah mereka melepaskan tembakan walaupun itu teman sendiri kan begitu. Itu saya tidak tahu bagaimana di dalam mereka rekrutmennya itu sangat tergantung dengan rekrutmen. Itu Sangat Pak. sangat tergantung pada mekanisme rekrutmen Ya, di tengah kondisi realitas juga banyak pertanyaan yang mempertanyakan soal extrajudicial killing yang sekarang selama ini masih dipertanyakan dalam kerangka penegakan nah the criminal justice system, Pak betul, Sulaiman Punto. betul. Jadi itulah yang saya bilang selama ini kita selalu bersembunyi terduga kasus teroris ditembak mati. Kita amini, kita okekan, kita tidak kejar. Terduga ditembak mati kita diam aja. Nah, ada dalam satu seminar FGD lah di Bandung itu masalah extrajudicial killing. Nah, apa sih extrajudicial killing? Nah, bagi yang lain extrajudicial, bagi saya extrajudicial killing itu adalah pembunuhan di luar perintah pengadilan. Nah, termasuk penembakan ketika seorang petugas dalam melaksanakan tugasnya ada yang mati, itu tetap extrajudicial killing. Itu adalah pembunuhan di luar perintah pengadilan sehingga dia mutlak diadili. Kalau nanti dalam pengadilan baru dia bisa membela diri bahwa penembakan saya itu agar supaya saya lolos dari serangannya dia atau dalam pembelaan diri, nah itu baru hakim yang membebaskan. Tapi selama ini kalau sudah terjadi terduga teroris, kayaknya kata teroris itu merupakan mantra supaya dia bebas dari pertanggungjawaban setelah membunuh orang, kan gitu. Nah, ini terbiasa akibatnya apa? Tangan ringan, kawan pun jadi seperti itu. Nah, sehingga ini memang hukuman untuk para pemegang ini harus jelas. Betul kalau extrajudicial killing. Apa sih kalau bagi saya extrajudicial killing itu adalah matinya orang akibat tembakan dari petugas. Apakah tembakan itu dalam penegakan hukum atau tidak? Gara-gara dia lari saya tembak lalu mati, tetap harus diadili. Karena saya juga dulu di kapal mesin rusak itu diadili kok. Itu mesin rusak tidak berhadapan dengan manusia. Apalagi kalau senjata hilang, diadili. Nah ini kalau nyawa orang hilang, ya harus diadili. Pembelaan diri itu bukan dijelaskan di depan publik. Pembelaan diri itu nanti di depan pengadilan. Baru dia dibebaskan. Itu kalau saya. Nah, Ya, nggak tapi tahu kan kalau dalam yang lain. banyak kasus proses penembakan itu selalu ada alasan Ya justru narasi itu. sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kepolisian biasanya, Pak. Ya justru itu.
Karena sudah terbiasa atas nama oh terduga teroris dia melawan seakan-akan ya sah saja. Ya ini akhirnya bisa jadi kebiasaan. Itu deh yang saya bilang sebenarnya apapun kalau orang mati itu tetap saja harus diadili. Kalau mengadili itu kan bukan menghukum, beda kan? Mengadili dan menghukum apa sama? Enggak. Mengadili setelah mengadili baru di situ dilihat kamu salah dihukum, kalau benar dilepaskan. Tapi kenapa kita takut mengadili? Kan itu. Pak Sulaiman, kalau kita bicara masalah tupoksi proses rekrutmen hingga kemudian keluar kualifikasi tertentu, terutama terkait dengan kultur atau SOP penggunaan senjata. Nah, kita pernah bicara dulu soal keberadaan kepolisian dengan style yang sekarang ini kita rasakan kulturnya sebagaimana militer, dan Pak Ponto beberapa waktu yang lampau juga menyampaikan soal penting untuk melakukan reformasi kultur yang ada di Iya, kepolisian. Seperti apa Pak Ponto melihatnya kasus itu sekarang ini? ya kultur itu mempengaruhi juga, berpengaruh. Kultur militer itu berpengaruh, menyelesaikan itu berpengaruh. Memang itu harus dirubah kultur itu. Bisa bayangkan dengan kultur militer, dia pistol selalu dibawa, militer itu pistol ditinggal, tidak pernah dibawa. Kalau polisi dibawa juga memang nggak benar kan. Tapi itu tadi, ketika kita bawa sekarang polisi kecenderungan dilengkapi pun dengan senjata-senjata pembunuh, bukan senjata-senjata pelumpuh, kan gitu. Jadi gara-gara senjatanya senjata pembunuh, ini bisa pembunuh, akhirnya terjun muncullah agresivitas. Sehingga kawan sendiri pun itu kena. Saya enggak tak habis pikir bagaimana kok bisa keluar dari tas, bisa senjatanya itu apa, aku nggak ngerti juga. Kok bisa menembak dengan sendirinya senjata itu. Iya kan? Apakah senjata itu sudah dikokang dulu, begitu jatuh dia lepas? Senjata apa? Revolver kah? FN kah? Atau golok? Kan itu yang mana senjata itu? Senjata Itu golok kan. nanti investigasi. Investigasinya gimana Pak? Audit investigasi terkait dengan penggunaan senjata itu Nah Pak? justru itu kan saya sendiri nggak tahu kasus yang sebenarnya. Kalau saya baca kan coba keluarkan dari tas tiba-tiba meledak. Nah, ini gimana tiba-tiba meledak? Apakah selama di dalam tas dia sudah ditegangkan lebih dahulu atau seperti apa? Makanya saya tidak tahu. Masa selama tas itu pemicu itu begini terus ngaceng untuk tinggal single dok. Begitu jatuh langsung kena. Itu kan ya mau agak sedikit masuk akal lah kalau kasih akal penjelasan. Kalau bicara domain kewenangan, Pak, saya selalu di apa dibedakan, Pak. Kalau TNI itu kan domain kewenangan dalam bidang pertahanan. Kalau polisi itu sebetulnya tepatkah dia memang dalam domain kewenangan keamanan dan ketertiban umum? Seperti apa sih Pak rumusannya, Pak? Jadi begini, itu kan hanya itu kan hanya sebenarnya hanya istilah saja. Jadi kalau militer ya jelas ancaman militer. Ancaman militer itu apa? Ada serangan yang akan datang oleh militer asing. Itu udah militer. Tapi polisi itu adalah situasi yang mengganggu keamanan, mengganggu ketertiban. Oh kita mau tidur tiba-tiba jadi nggak aman gara-gara ada orang lempar batu. Nah itu kan. Jadi itu situasi keamanan itu istilahnya. Tapi istilah yang jelas kalau itu istilah empirik itu ketertiban masyarakat itu. Jadi mm, kalau tertib itu terganggu, ya rasa aman kan hilang. Malam-malam lagi begini tiba-tiba orang teriak-teriak di luar sana. Nah, kan nggak rasa aman lagi itu. Nggak aman hilang. Ya, itu kerjanya polisi. Makanya dia berhadapan dengan orang-orang yang begitu-begitu itu. Memang cukup memberat itu ya. Kalau datang dia bertemu orang mabuk yang teriak-teriak kan susah juga. Nah itu. Iya, Pak Punto, kita coba refleksikan atas kasus Verdi Sambo dengan kemungkinan-kemungkinan penegakan hukum yang berjalan secara paralel, Pak. Di antaranya nanti ada penegakan hukum di bidang pidana, ada penegakan hukum di bidang etik, seraya untuk mencoba membandingkan. Kalau di militer kan sudah jelas track recordnya peradilan militer itu untuk mendisiplinkan TNI misalnya. Nah, sejauh ini seperti apa Pak kalau mengaca peradilan yang dilakukan oleh Verdi Sambo, terutama di ruang lingkup penegakan secara paralel yang dilakukan nanti etik
dan pidananya itu, Pak. Nah, itu yang memang harus dibenahi juga. Padahal kalau kita baca PP nomor berapa itu, nomor 13, PP tentang pemberhentikan polisi itu, melanggar kode etik itu sudah harus dipecat itu, diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, untuk melanggar etik itu dia ada eh, sidang etik. Jadi kalau sidang etik itu apa? Dia dia pernah tidak hadir dalam 30 hari. Lalu dia pernah melaksanakan pidana. Itu sudah pelanggar etik dan itu harus diberhentikan. Dan sekarang jadi babaliut dia inter di dalam sendiri. Mana mau etik, mana mau pidana. Ini harus ditertibkan lagi. Padahal itu ada PP, peraturan pemerintah tentang pemberhentian polisi. Nah, di situ diatur pelanggaran etik itu keluar itu sudah jelas. Lah sekarang malah balik lagi. Jadi bagaimana kau datang dan pergi sesuka hati itu mudah sekali. Demosi 5 tahun jadi 1 tahun. Nah ini kan kalau dia sendiri merasa seperti ini, bagaimana dia sendiri memperlakukan kepada orang lain. Jadi intern polisi itu harus dibenahi dulu itu. Coba diulangi lagi, dilihat lagi. Bagaimana urutannya mulai dari PP, etik, pidana. Itu dilihat dulu. Kalau ikut sekarang sudah nggak jelas sekarang. Ini dalam kasus Sambo terutama itu, aduh, Nggak jelasnya itu dari konstruk perundang-undangan regulasinya atau dari sisi loh, implementasinya, Pak? implementasinya, regulasinya jelas semua ada. Tapi ketika mengimplementasinya itu yang dia langgar sendiri yang tertulis itu. Ya itu contoh misalkan PP itu sudah mengatur bahwa melanggar pidana yang sudah inkrah itu harus diberhentikan dengan tidak hormat. Malah lanjut. Yang sudah dipidana malah boleh Malah masuk. boleh masuk, iya. Ya kan kacau. Hmm. Eliezer itu, apapun dia sudah dipidana. Bisa, Alasannya bisa dia jadi polisi lagi aktif. lah, dia bersikap bagus selama di pengadilan loh. Bersikap bagus selama di pengadilan itu sudah mendapatkan ganjaran hukumannya diturunkan kan itu. Tetapi ketika dia melanggar pidana, dia harus berhenti. Kenapa? Karena aturannya begitu. Mungkin Nah, meniru anu Pak, jabatan-jabatan politis atau penyelenggara negara lah yang lain Pak. justru itu kalau kalau penegak hukum sudah tidak taat hukum ya begini jadinya. Ya mungkin orang-orang ini alah daripada pusing habisin aja lah. Kan gitu. Ya, Kita pokok mau baik apa enggak? Itu aja. Pak, kalau belajar dari pengalaman kasus yang sekarang ini menyeruak ke permukaan, terutama anggota polisi dengan anggota polisi ini, sebetulnya catatan pentingnya kalau kita bicara masalah pembenahan struktur dan kultur yang ada di internal kepolisian itu apa Pak? Pak Sulaiman Ponto. Ya kita harus memang kita harus cari dulu tanya span kontrol seorang komandan itu seberapa sih? Span of control ya. Nah, sekarang polisi kita terbesar di dunia itu jumlahnya. Lah kontrol sudah kontrolnya lebar. Lalu di dalamnya itu terjadi bermacam-macam masalah. Misalkan bagaimana dia menyiapkan kompetensi seorang sersan yang ada di Menteng dengan sersan yang ada di Pulau Sangir yang paling ujung. Sama enggak kira-kira? Lalu bagaimana dia mau menyesuaikan itu? Ya kan? Lalu bagaimana dia mau menyesuaikan anggaran perjalanan yang di pulau-pulau dengan perjalanan yang ada di Menteng? Gimana? Itu saking besarnya. Ini harus kita pikirkan. Apakah masih kita akan mempertahankan seperti ini? Karena polisi beda dengan militer. Militer lawannya itu pasti sama, pakai senjata ini sehingga dia harus sudah bisa. Tapi polisi kan beda-beda. Masyarakat, masyarakat Pak, Masyarakat yang yang mana? berbeda. Ah, kritik saya coba tentang Papua. Kritiknya yang diadukan kritik juga oleh Pak Said Tapi. Apa tata cara dari polisi ketika mau memeriksa rumah, menendang pintu, angkat senjata, duduk semua di bawah, angkat tangan. Ketika Pak Said Tapi marah-marah, Pak Tito bilang apa? Loh, itu prosedur kita belajar dari Amerika. Betul prosedur.
Tapi bagi kami orang di timur itu penghinaan. Itu loh. Jadi kalau itu pintu ditendang, lalu senjatanya diangkat seperti begitu, dalam hatinya kamu sebentar lagi aku lawan. Makanya di Papua nggak selesai-selesai penegakan hukum itu. Karena begitu terus. Aku dilaporin sama mereka. Bagaimana Bapak? Pintu ditendang. Kita diancam pakai senjata. Siapa tidak marah? Begitu kita mengadu kepada polisi, bilangnya, itu prosedur. Itu SOP kami. Nah, celaka. SOP-nya malah mengakibatkan kesekian masyarakat. Gimana coba? Dikasih tahu nggak mau dengar. Hanya karena belajar dari Amerika. Jadi dianggap Amerika itu hebat sekali di belajar bawa sini. Nah itu coba. Apa ini catatan krusial sebagai bahan evaluasi kinerja Densus 88 yang ditunjukkan Ya, atas ya kasus semuanya polisi kita ini? harus melihat polisi ini kalau kita mau, mari kita lihat kembali. Kita lihat PP-nya, kita lihat disiplinnya, kita lihat bagaimana penegak peraturan di bawah, kita lihat span of control-nya apa sudah benar. Kalau kita mau, mari. Tapi kalau kita nggak mau, ya udah mari kita hancur-hancuran. Nggak mungkin kita kerja sendiri kan? Itu harus rigid memang ya Tuh, penggunaan pistol itu ya, termasuk catatan harian lah teleponnya ya, kan anu siapa pistolnya ya. dia pernah pakai itu Hmm. apa apa ya? Kan itu. Ini yang tidak bisa seperti itu. Nah, mau ndak kita mau, mari kita dengan hati tenang, mari kita bicara. Bukan kita mau menghancurkan polisi, bukan. Jangan lupa polisi itu adalah salah satu alat untuk mendidik kultur bangsa itu loh. Nah kalau kulturnya dia salah, coba lihat kalau nangkap-nangkap, saya polisi-polisi, tapi pakai preman bawa senjata, itu apa bedanya? Kalau mau ngejar orang bersenjata itu pakai pakaian dinas. Ini pakai preman dikejar. Nanti kalau ada garong betul, preman betul pakai senjata gitu, aku polisi. Nah, gimana? Jadi kalau orang-orang yang tidak berpakaian dinas, mundur di belakang. Majukan orang-orang berpakaian dinas yang pakai pakaian dinas, pakai senjata. Jangan sampai pakai pakaian preman, pakai kaos, celana pendek bersenjata. Saya polisi. Ya, kan kacau. Kayak Rambo. Senjata di sini, di sini. Ini apa itu gitu? Kalau bersenjata harus kelihatan. Ada pak uniformnya, ada ini. Karena saya polisi. Lah kalau yang datang tidak kelihatan ada identitas polisi gimana? Nah itu. Iya, terakhir Pak Sulaiman silakan diberikan rekomendasinya Pak Sulaiman. Jadi untuk ini untuk supaya ke depan tidak terlalu untuk ya kita hindari tembak menembak di antara polisi, mari kita lihat secara keseluruhan bagaimana peraturan polisi ini. Kita harus jujur, kita harus bersama. Tapi kalau merasa tidak ini merasa akan bermusuhan, ya susah. Kita ini hanya menginginkan polisi yang baik supaya kita juga ikut hidup dengan baik. Kan itu karena polisi itu adalah satu alat untuk mendidik bangsa ini, mendidik kultur bangsa ini. Kan itu. Ya, mestinya memang harapan untuk membuat tidak terjadinya konflik yang ada di masyarakat tentu di Ya alatnya harus baik dikedepankan dulu. Iya, keteladanan di dalam proses penegakan hukum kewibawaan. internal, kewibawaan, Jadi orang kehormatan ya. datang, oh polisi, pergi Ya, dia. ya. Bukan datang polisi, sini kamu aku lawan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Ya, Putu di tengah malam ini atas perspektifnya. Terima kasih Pak Putu. ya, oke, Selamat makasih. malam Pak Putu.